Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan saya, Hadi Setiawati, menjadi suara BPSDM di Provinsi Jawa Tengah. Berikut profil saya. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan menyajikan strategi pembelajaran materi agenda 2, pelatihan kepemimpinan pengawas, yaitu kepemimpinan pelayanan. Menu sajian terdiri dari 6 hal, mulai dasar hukum hingga evaluasi. Pelatihan kepemimpinan pengawas memedomani undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan, dan keputusan kepala lembaga administrasi negara. Seorang pejabat pengawas harus memiliki kompetensi untuk menjamin akuntabilitas jabatan, untuk pengendalian seluruh kegiatan pelaksanaan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana sesuai dengan standar operasional prosedur. Pada kurikulum blended learning, terdapat 905 jam pelajaran atau setara 104 hari pelatihan. Peserta harus menjalani pembelajaran mandiri dan e-learning, pembangunan komitmen bersama, klasikal tahap 1, aktualisasi kepemimpinan pelayanan, dan klasikal tahap 2. Gambaran jadwal day by day adalah sebagai berikut. Kita fokus pada agenda 2. Pada hari keempat dan kelima, peserta belajar mandiri dan mengerjakan isi. Hari ke-13 dan 14, pembelajaran e-learning. Kemudian pada hari ke-29 sampai 31, pembelajaran klasikal. Keterkaitan antara agenda 2 dengan agenda yang lain. Agenda 2 atau kepemimpinan pelayanan merupakan materi inti. Setelah belajar agenda 1, peserta diharapkan mampu mengelola diri sendiri. Dengan leadership value, peserta menjalankan tugas dan fungsi sebagai pejabat pengawas, yang mana perubahan atau inovasi pelayanan publik merupakan bagian dari bela negara yang harus dapat dipertanggungjawabkan. Maka pada agenda 2, peserta mampu mengelola pelayanan publik, diawali dengan mendiagnosa organisasi sampai menentukan solusi inovasinya serta strategi mewujudkannya. Agenda 3 akan semakin melengkapi agenda 2, yaitu pengendalian pekerjaan. Kompetensi manajerial akan menjamin perubahan atau inovasi diimplementasikan dengan baik. Dikaitkan dengan aksi perubahan, agenda 2 menjadi dasar dalam menentukan ketepatan rencana aksi perubahan, mulai dari menentukan ide gagasan perubahan atau inovasi, menentukan tahapan perubahan, dan mendayagunakan sumber daya organisasi dalam rangka mencapai tujuan. Mata pelatihan dasar dan pilihan menjadi penunjang secara keseluruhan kepemimpinan pelayanan. Agenda 2 membekali peserta dengan kemampuan mendiagnosa masalah dan menemukan gagasan melalui berpikir kreatif dengan memberdayakan dan membangun tim yang didukung komunikasi efektif dalam memimpin pengendalian pelayanan publik. 4. Mata pelatihan pada agenda 2. Yang pertama, diagnosa organisasi. Mendiagnosa organisasi bisa dianalogkan mendiagnosa penyakit. Tidak hanya manusia, organisasi pun harus sehat. Mendiagnosa organisasi sebagai model sistem terbuka, menganalisis komponen input, proses transformasi, dan outputnya. Identifikasi isu dimulai hingga ditentukan isu strategis unit organisasi. Mengidentifikasi berbagai permasalahan yang menghambat kinerja organisasi. Menerapkan teknik-teknik analisis organisasi, antara lain dengan pisau analisis berikut ini. Pada prinsipnya, kondisi yang diinginkan seperti apa dibandingkan dengan kondisi saat ini. Ketemu gap-nya, lalu apa saja yang menjadi penyebab gap atau celah tersebut, sehingga bisa dirumuskan solusi atau upaya mengatasinya untuk mencapai kondisi yang diharapkan. Inilah langkah penting merencanakan perubahan organisasi. Mata pelatihan kedua,
berpikir kreatif dalam pelayanan, nyambung dengan diagnosa organisasi, solusi perubahan dikemas menjadi inovasi pelayanan publik yang berperspektif GEDSI, Gender Equality, Disability, and Social Inclusion. Inilah buah dari berpikir kreatif seorang pengawas untuk memperbaiki pengelolaan pelayanan publik. Strategi inovasi bisa dengan bisnis model kanvas yang oleh LAN sudah diterapkan semula 9 menjadi 13 komponen yang dianalisis. Mata pelatihan ketiga, membangun tim efektif di era new normal, dimanapun dan kapanpun, tidak bisa kerja sendiri. Seorang pengawas harus mampu membangun tim kerja efektif di lingkungan unit kerja yang partisipatif dan efektif untuk kegiatan pelayanan publik yang prima di era new normal, yang mengedepankan keseimbangan teknologi dan fleksibilitas. Mata pelatihan terakhir adalah kepemimpinan dalam pelaksanaan pekerjaan. Implementasi mata pelatihan ini menjamin berjalannya inovasi yang sudah dirancang. Kepemimpinan dalam pelaksanaan pekerjaan merupakan kemampuan mengaplikasikan kepemimpinan pelayan atau servant leadership. Beberapa indikator kepemimpinan pelayan antara lain menunjukkan sikap mau mendengarkan, berempati, terbuka, dan memiliki komitmen tinggi untuk mengajak orang lain agar memberikan pelayanan publik yang paripurna. Core value berakhlak menjadi nafas atau ruh PNS dan acuan dalam bertindak. Berikutnya, strategi delivery agenda 2 mengedepankan merdeka belajar, yaitu disesuaikan dengan situasi dan kondisi peserta agar tujuan pembelajaran tercapai dan peserta enjoy serta happy. Saya menggunakan pendekatan student center dan Yutakuki learning serta menerapkan strategi dan metode pembelajaran yang menarik. Peserta tidak sekedar tahu dan paham, tetapi harus sampai pada level C3 sampai 6 atau menerapkan hingga mencipta suatu perubahan atau memunculkan inovasi yang bermanfaat dan dapat diperhitungkan dengan nilai ekonomi. Pertemuan pertama dengan peserta yaitu dalam kelompok secara daring dengan media Zoom pada hari ke-13 selama 2 JB. Diawali dengan perkenalan, kemudian sharing isi beberapa peserta. Di sini akan diketahui gambaran pemahaman dari hasil belajar agenda 2 secara mandiri. Kemudian disampaikan overview agenda 2, dilanjut dengan penjelasan tugas individu dan tugas kelompok. Tugas kelompok, innovation shopping, level pengawas, akan menginspirasi tugas individu. Maka ketika mengerjakan tugas individu, mulai menentukan isu strategis, pisau-pisau analisis yang digunakan hingga diperoleh solusi inovasi, peserta tidak akan kesulitan. Pada hari ke-14 difokuskan pada pembahasan tugas kelompok dan tugas individu, kemudian disimpulkan bersama, bersiap memasuki agenda 3 elemen. Tatap muka merupakan pembelajaran kelas sesuai angkatan, dilaksanakan pada hari ke-29 selama 9 JP. Diawali dengan perkenalan, kemudian overview secara singkat, lalu pendalaman materi dengan games. Sesi terakhir, recall tugas individu dan tugas kelompok pada saat e-learning, kemudian penjelasan tugas individu, yaitu penekanan pada implementasi agenda 2 untuk perencanaan perubahan. Tugas kelompok, yaitu menyepakati role model leadership servant. Hari ke-30, paparan tugas kelompok dan tugas individu. Di sini akan terjadi proses konsultasi penerapan agenda 2 pada perencanaan perubahan sekaligus penajaman agenda 2. Hari terakhir tatap muka, refleksi dan evaluasi sekaligus penguatan dan simpulan pembelajaran agenda 2. Evaluasi peserta terdiri dari evaluasi akademik, pembelajaran lapangan, produk aktualisasi kepemimpinan dan sikap perilaku. Demikian sajian strategi pembelajaran materi agenda 2. Mohon maaf bila terdapat kekurangan. Mohon berkenan masukan dan